Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Ayatnya ada 110, tapi kita akan mulai bahas dari ayat yang ke-9. Jadi surat Al-Kahfi ini Bapak Ibu berisi 4 kisah, 4 cerita. Ada cerita Ashabul Kahfi, nanti dimulai dari ayat yang ke-9 itu sampai 26, cerita 7 pemuda yang ditidurkan dalam gua selama 300 tahun lebih. Yang kedua nanti ada cerita Sahibul Jannatain, seorang yang memiliki 2 kebun yang sangat lebat. Lalu kemudian dia menyombongkan diri dan kebunnya kemudian dihanguskan Allah sebelum subuh. Itu nanti dimulai di ayat 32 ceritanya. Cerita pemilik 2 kebun yang sangat lebat. Yang ketiga ada cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Itu dimulai nanti di ayat yang ke-60 sampai 82. Nah, yang keempat ada kisah tentang Zulkarnain, raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang menguasai timur dan barat bumi. Nah, itu ceritanya nanti disebutkan mulai ayat 83, surah Al-Kahfi. Jadi surah Al-Kahfi ini Ibu bercerita tentang 4 kejadian. Ashabul Kahfi, Sahibul Jannatain namanya, pemilik 2 kebun, Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan Zulkarnain. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu salah satu keutamaan surat Al-Kahfi ini, kata Nabi, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ah, atau dalam riwayat lain disebutkan yaumal jum'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat. Jadi kalau orang ini baca Al-Kahfi rutin setiap Jumat, apakah malamnya apakah siangnya, adha'alahu fima bainahu wa baina baitil atiq, Allah berikan dia cahaya yang terang. Yang terang cahayanya itu dari dirinya sampai ke Baitul Atiq, ke Makkah, Ka'bah. Ini Bapak Ibu, kalau dalam gelap butuh cahaya berjalannya. Cahaya ini Bapak Ibu makin terang, kita makin selamat, makin cepat sampainya ke tujuan kita. Ini cahaya yang Allah berikan antara kita sampai Makkah, terang, kira begitu. Artinya orang yang membaca surat Al-Kahfi ini hidupnya tidak akan sesat. Kalau ada orang baca Al-Kahfi Jumat atau malam Jumat, hidupnya tidak akan sesat. Kenapa? Dia dipenuhi cahaya. Kita ini tidak tersesat karena cahaya, Bapak Ibu. Kalau gelap tersesat kita. Saya kenapa tadi dari rumah, dari Lubuk turun ke sini kok bisa sampai ke sini? Tidak tersesat saya karena ada cahaya kendaraan saya. Jalan ada cahaya. Kalau kendaraan saya tidak ada cahaya, di jalan tidak ada cahaya, mustahil saya sampai ke masjid ini. Jadi cahaya itu yang membuat kita jalannya bisa benar, bisa sampai ke tujuan. Nah, kata Allah, orang yang membaca Al-Kahfi setiap Jumat, maka akan diberikan cahaya yang sangat terang. Hingga sebagian ulama mengatakan di alam barzahnya akan gelap gulita, nanti alam kubur itu gelap. Nah, di situ pun diberikan cahaya yang terang oleh Allah. Kalau dia baca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Makanya Bapak Ibu dijadikan nih amal rutin, nama wirid, diwiridkan membaca Al-Kahfi setiap Jumat. Ibu-ibu kalau bisa Kamis malam tuh habis maghrib baca atau habis Isya baca. Bapak-bapak kalau tidak bisa malam tuh baca Al-Kahfi
gak capek tiba Jumaat ke masjid. Ya Pak, jam sabale tiba lah. Lagi ni lah pensiun ke mangau nama-nama rumah itu capek tiba ke masjid. Jumaat tu gak capek tiba ke masjid. Tu baca al-kafi, bara kata baca lah. Tu ada cahaya Allah janjikan. Nah di hadis lain disebutkan siapa yang hafal 10 ayat dari al-kafi, maka diselamatkan Allah dari fitnah akhir zaman, fitnah dajjal namanya. Ya. Jadi al-kafi itu yang membuat hidup orang tertuntun ke arah yang benar. Ya, hingga nanti di hari kiamat orang banyak yang tersesat karena dajjal. Orang ini tidak akan kena fitnah dajjal. Kenapa? Karena surat Al-Kahfi ini berisi fitnah-fitnah kehidupan. Jadi surah Al-Kahfi ini Bapak Ibu berisi fitnah-fitnah kehidupan. 4 cerita yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi itu semuanya fitnah. Fitnah. Pertama cerita Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang ditidurkan Allah di gua. Itu mereka menghadapi fitnah lingkungan. Kita beriman cuman 7 orang, hidup di lingkungan orang musyrik semua, hidup di lingkungan orang kafir semua, bahkan rajanya pun kafir, memaksa semua rakyatnya seperti dia. Ini tidak mudah hidup di tengah masyarakat seperti itu Pak. Kita ini alhamdulillah Pak, mayoritas muslim, aman kita beribadah Pak. Kalau Bapak Ibu tinggal di negara yang mayoritasnya kafir, besar fitnahnya Pak. Besar. Apa saya ke Singapura, tidak akan mandang azan di Singapura Pak, percaya lah kamu. Karena azan tidak boleh keluar Pak, azan dalam masjid saja Pak. Asal di kaluan mikwa ngetangkok langsung mikwa tu. Itu contoh yang paling dekat tu Pak. Bahwa kalau kita hidup di bawah penguasa orang kafir, hidup di masyarakat yang dominannya kafir, tidak mudah kita menjalankan agama kita Pak. Itu fitnah lingkungan namanya Pak. Aku bersyukurlah Pak kalau ya kita dipilih Allah tinggal di negeri kita seperti ini. Ibadah kita bebas, tidak ada. Tapi Allahu alam ke depan kalau berubah keadaan Pak, ya bertukar penguasa kita yang memang tidak berpihak lagi ke Islam misalnya, boleh jadi kita akan mengalami apa yang dialami Ashabul Kahfi ini Pak. Ya, sehingga mereka diburu-buru karena tetap beriman, karena tetap beribadah seperti yang keyakinan mereka. Itu namanya fitnah, fitnah lingkungan namanya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau di Eropa, di Amerika yang mayoritasnya itu non muslim, itu jadi orang Islam di sana tidak mudah Pak. Tidak mudah, sulit ya, karena itu fitnah lingkungan namanya ya. Saya tidak tahu Pak, katanya di Bali itu Pak, untuk membangun masjid itu tidak mudah Pak. Tidak seperti kita mudahnya membangun masjid di sana ya. Ya karena memang begitulah, kalau kita hidup di masyarakat yang mayoritasnya ya non muslim, apalagi kafir yang memusuhi kita. Itulah yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Ya, hidup di tengah masyarakat yang kafir, musyrik dan penguasa yang membenci orang-orang beriman. Nah, Ashabul Jannatain, orang yang dikasih 2 kebun, itu fitnah harta. Hartanya masalah dikasih kebun-kebun yang lebat, buah-buahannya banyak, tapi akhirnya dia menjadi sombong, yang membanggakan dirinya kepada orang-orang dekatnya, lalu menghalangi orang-orang miskin untuk mengambil manfaat dari hartanya. Akhirnya Allah binasakan kebun-kebunnya. Jadi sahibul jannatain itu fitnah harta. Karena ada kalanya manusia dikasih fitnah lewat hartanya Pak. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir itu fitnah ilmu. Nabi Musa ini orang yang paling alim, yang paling banyak ilmunya, hingga dia berkata ketika ditanya kaumnya, ada tidak orang yang lebih alim dari engkau? Katanya tidak, saya yang lebih alim. Maka disuruh dia belajar ke Nabi Khidir, ternyata ada orang yang lebih alim dari dia. Akhirnya dia
gagal belajar ke Nabi Khidir. Itu artinya ada fitnah yang lebih besar lagi, namanya fitnah ilmu. Dia ada kalanya orang berilmu diuji dengan ilmunya. Nah, itu yang terjadi pada Nabi Musa, ujian ilmu. Nah, maka dikisahkan cerita Nabi Musa. Karena salah satu fitnah itu adalah fitnah ilmu. Nah, Zulkarnain diceritakan itu fitnah jabatan, fitnah kekuasaan. Maka Zulkarnain dikasih jabatan, dikasih kekuasaan raja yang menguasai seluruh dunia. Apakah dia mampu berlaku adil atau tidak? Nah, ini 4 fitnah kehidupan. Ada fitnah lingkungan atau penguasa. Dia giwa penguasa, pemimpin yang zalim, itu fitnah. Fitnah. Ada fitnah harta, ada fitnah ilmu, ada fitnah jabatan. 4. Nah, itulah kenapa Nabi katakan siapa yang membaca Al-Kahfi atau menghafal Al-Kahfi 10 ayat diselamatkan dari fitnah Dajjal. Karena surah Al-Kahfi ini isinya tentang fitnah. Nah, sebelum kita bahas tentang cerita Ashabul Kahfi ayat 9, saya ceritakan sedikit asbab nuzulnya ayat ini dulu. Cerita sebab ayat ini turun, surah Al-Kahfi ini. Jadi Bapak Ibu, orang-orang kafir Quraisy di Makkah, ini ayat turun di Makkah ya, ketika Nabi masih di Makkah. Ini kehilangan akal bagaimana cara mempermalukan Nabi Muhammad bahwa dia bukan Nabi. Nah, itu dipikirkan orang kafir Quraisy nih. Bagaimana cara membuktikan bahwa Muhammad itu tidak Nabi? Karena berbagai macam cara tidak bisa, karena memang tidak bisa dibantahkan apa yang disampaikan Nabi itu. Maka mereka bersepakat datang ke Madinah. Karena di Madinah itu ada orang-orang Yahudi yang mengerti tentang Alkitab, tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Maka mereka mendatangi orang Yahudi. Ditanya ke orang Yahudi, bagaimana membuktikan Muhammad itu tidak Nabi? Kata orang kafir Quraisy nih, ke orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, kata orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu, tanyakan kepada Muhammad itu 3 perkara. Kalau jawabannya begini, dia bukan Nabi, karena jawabannya harus begini. Jadi, dikasih jawaban dulu. Nanti Nabi Muhammad harus menjawab seperti jawaban yang mereka punya. Tuh. Membuktikan Muhammad bukan Nabi, tanyakan 3 perkara. Kalau jawabannya begini, dia bukan Nabi, karena jawabannya begini. Tuh. Apa 3 pertanyaan itu? Pertama, tanyakan tentang jumlah pemuda yang meninggalkan negerinya. Ini kan pertanyaannya kan aneh-aneh nih Pak. Jumlah pemuda yang meninggalkan negerinya, kan pemuda yang meninggalkan negerinya banyak Pak. Tapi begitulah pertanyaan. Ya tidak ada clue-nya lah. Pokoknya jumlah pemuda yang meninggalkan negerinya. Ini kan susah Pak menjawabnya nih. Nah, yang kedua tanyakan tentang ruh. Kalau jawabannya begini dia bukan Nabi. Karena jawabannya harus begini. Yang ketiga tanyakan tentang raja yang berkelana di penjuru bumi. Kalau raja yang berkelana kan banyak Pak. Tapi itulah tanyakan kepadanya. Ulang, ditanya. Ditanyalah tentang 3 pertanyaan tadi. Tentang jumlah pemuda, tentang ruh, dan tentang raja yang berkelana di penjuru bumi. Nah, karena itulah Bapak Ibu, jawaban atas pertanyaan itu, turun ayat, itu disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan, bukan dengan apa yang ada pada pengetahuan Tuhan, tapi pada pengetahuan mereka, supaya Nabi Muhammad tidak ditolak kenabiannya oleh mereka. Makanya tentang Ashabul Kahfi, ketika ditanya berapa jumlah pemuda, itu di ayat 21-nya jawabannya tidak pasti. Jumlah mereka kata Allah 3-4 dengan anjing.
5, 6 dengan anjing, 7, 8 dengan anjing. Maka itu jawabnya. Kan Allah tahu berapa jumlah mereka. Tak mungkin Allah tak tahu. Pasti Allah tahu. Tapi jumlah mereka 3, 4 dengan anjing. Salah satu rabi'uhum kalbuhum. 5, 6 dengan anjing. Khamsatun sadisuhum kalbuhum. 7, 8 dengan anjing. Sab'atun wasaminuhum kalbuhum. Bakok betul jawabnya. Karena memang begitu yang mereka inginkan jawabannya. Bukan Allah tak tahu jumlah mereka, mereka ingin jawabannya seperti itu. Karena begitu jawaban yang diajarkan orang Yahudi. Karena jumlah mereka tak ada yang tahu kecuali hanya Allah, tapi jumlah mereka dalam pengetahuan orang-orang ahlul kitab itu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya seperti yang mereka inginkan. Itu dah Bapak ya. Ini sebab turunnya ayat ini. Dan ketika mereka bertanya tentang ini pertanyaan yang disuruh ajarkan, yang diajarkan orang Yahudi, Nabi minta tunggu, besok datang. Saya jawab besok. Dan kemudian tak turun wahyu. Karena Nabi biasanya kalau membutuhkan satu jawaban atas pertanyaan, Jibril langsung turun. Ini Nabi berkata besok ya, tak turun wahyu. Datang lagi mereka, aduh, besok ya. Sampai seminggu Nabi dah dapat wahyu, dah dapat jawaban, sampai turunlah ayat ya yang menjelaskan tentang jawaban ini. Makanya di ayat yang ke-23-nya kata Allah, wala taqulu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika gadan illa ayyasha Allah. Jangan kau besok berkata lagi ya, saya akan begini besok, kecuali engkau berkata insya Allah. Karena Nabi lupa mengatakan insya Allah. Maka ditunda ayat turun. Sehingga Nabi mulai resah. Kok tak turun juga? Maka kata Allah, besok jangan berkata lagi saya melakukan ini, tapi katakan insya Allah. Itu ya sebab turunnya surat Al-Kahfi. Nah sekarang kita akan lihat ya ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibta anna ashabal kahfi warrakimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa ashabul kahfi dan ar-rakim adalah di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan yang sangat mengagumkan? Jadi ashabul kahfi itu nama sebutan bagi pemuda yang tidur di goa. Itu makanya disebut ashabul kahfi, penghuni goa artinya. Kahfi itu goa. Ar-rakim itu tempat goa itu berada. Nah, sekarang jadi situs rakim namanya. Jadi ashabul kahfi itu kata Allah adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat mengagumkan. Kenapa? Karena mereka tidur 300 tahun, tapi badan mereka tidak rusak. Mereka tidur 300 tahun, badan mereka tidak rusak. Anehnya ketika mereka bangun tidur, tidak ada yang berubah pada tubuh mereka. Rambut tidak panjang, kuku tidak panjang. Sehingga mereka ketika bangun tidur semua, ketika mereka saling bertanya berapa lama kita tidur, katanya setengah hari. Labisna bayauman au ba'da yaum. Kenapa mereka merasa setengah hari? Karena tidak ada yang berubah. Kalau panjang janggutnya sekian meter, mungkin labo lah janggut panjang-panjang. Atau kuku mereka bisa panjang, kalau 300 tahun kok panjang kukunya. Itu tidak mungkin mereka, tidak mungkin setengah hari itu kuku panjang. Tapi tidak ada yang berubah selama 300 tahun itu keadaan biasa. Itu makanya ajabah, menakjubkan. 300 tahun. Karena Bapak Ibu, ya, pemuda itu kata Allah, iz awal fityatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika pemuda itu masuk ke goa, mereka berkata, ya Tuhan, berilah kami rahmat dari sisimu.
Begini Pak Ibu, ini cerita Ashabul Kahfi ini ya. Jadi Ashabul Kahfi ini Pak Ibu dibangunkan Allah dari tidurnya sekitar 150 tahun sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi lahir. Ini sebelum Nabi Muhammad lahir, nah, itu mereka dibangunkan. Jarak itu Ashabul Kahfi dibangunkan dengan Nabi Muhammad lahir, ya menurut sejarawan 150 tahun kurang lebih. Kalau mereka tidur 300 tahun, berarti mereka tidurnya 150 tahun setelah Nabi Isa wafat atau diangkat. Karena jarak Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu 600 tahun. Ya, jarak Nabi Muhammad dan Nabi Isa 600 tahun. Kalau mereka 300 tahun lah tidur, berarti mereka dibangunkan 150 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, berarti mereka tidur 150 tahun setelah Nabi Isa diangkat. Jadi mereka itu pengikut Nabi Isa. Ya. Jadi ini kejadian 150 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Ashabul Kahfi. Nah Bapak Ibu, di masa itu hiduplah seorang raja penguasa Romawi namanya Decianus. Ini nama rajanya Decianus. Raja ini kafir, musyrik, dan memaksa semua rakyatnya ikut keyakinan dia. Memang begitu sifat penguasa itu Pak Ibu. Penguasa sejak dulu untuk melanggengkan kekuasaannya, biasanya penguasa itu menciptakan sebuah ideologi, dan itu wajib diikuti semua rakyatnya. Makanya ada komunis, itu ideologi, sosialis, ya itu ideologi itu, kapitalis itu ideologi itu, dan orang akan dipaksa ikut ideologi itu supaya penguasa punya menjadi nyaman berkuasa. Dari dulu begitu tuh Pak. Yang tidak mau patuh nanti dianggap pemberontak, dianggap ya separatis, dimusuhi oleh negara. Sama lah Pak. Bapak Ibu, dulu di Turki itu Pak, di Turki ketika Kemal Atatürk berkuasa Pak, semua perempuan wajib membuka jilbab. Tidak boleh di Turki itu nambah jilbab loh Pak. Kalau di kantor-kantor wajib pakai rok mini. Begitu tuh Pak. Itu aturan negara bikin. Sama kemarin kasus kan gimana? Paskibraka. Nah Pak, yang tidak mau buka jilbab batal kan? Diganti kan? Untung heboh kemarin tuh Pak. Akhirnya boleh buka jilbab, boleh pakai jilbab balik. Kan diatur kemarin tuh Pak, tidak boleh pakai jilbab. Itu contohnya fitnah penguasa tuh Pak. Itu seperti di Singapura tuh lah. Dibikin aturan Pak, tidak boleh azan suaranya keluar masjid. Tidak boleh Pak. Di Singapura tuh kalau azan, ampun pernah di situ salat Idul Adha Pak Ibu. Pernah jadi khatib di situ dulu diundang. Tidak ada Pak takbir yang sampai keluar tuh tidak ada Pak. Takbir dalam masjid saja Pak. Jangan di adik-adik lu kata Pak, tangkuk langsung. Apa kalau kau berkorban hari raya korban, tu kamandabi Jawi di buku masjid kau sama-sama do tangkuk Pak. Apa kalau berkorban bayi tu ke korban kau beko antan se ke rumah potong, asia yang kau potong tu beko tu bagi itu saja Pak. Tak tahu lah Pak korban wak untuk siat. Itu memang begitu Pak. Penguasa itu selalu membuat ideologi untuk mengamankan kekuasaan, dan rakyat harus tunduk kepada ideologi yang dibikin oleh penguasa. Dulu masa Bung Karno akan dibikin Pak Nasakom, tidak Pak? Nasakom, semua harus ikut. Itu makanya Nasir dibubarkan partainya karena tidak mau ikut. Dan itu sejarah begitu Pak. Kan Nasir kan dibubarkan karena dianggap ini partai akan menjadi ancaman NKRI kan. Makanya Masyumi dibubarkan tanpa alasan, tanpa pengadilan. Biasa begitu Pak. Ya. Jadi kalau ada ormas-ormas yang lurus dengan ajaran Islam, itu kemudian nanti dianggap tuh Pak sebagai gerakan yang terlarang.
Tentu biasa tu Pak dalam negara yang penguasanya tidak berpihak ke Islam, selalu begitu. Kalau ada ormas yang dianggap ini ormas sangat lurus dengan agama, beriman, teguh, ini dianggap ormas bahaya nih Pak. Ini terlarang nih Pak. Ini mengancam keutuhan negara nih Pak. Selalu begitu dan akan dibubarkan. Akan menjadi musuh negara. Itu yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Rajanya kafir, memaksa semua orang ikut dengan ajaran dia. Maka di sana ada 7 pemuda yang tetap beriman kepada Allah. Tidak mau mereka tunduk kepada aturan negara yang sesat. Akhirnya apa? Dianggaplah ancaman negara orang yang bertujuh ini. Begitu tuh Pak. Asal tidak mau ikut ideologi negara, pasti akan dianggap musuh negara. Makanya ulama-ulama yang lurus Pak dengan ajaran Islam nanti akan dianggap musuh negara, dianggap kelompok radikal, kelompok intoleran, itu akan dicap begitu oleh negara. Bahkan pengajiannya bisa dihalangi, izinnya tidak dikasih. Kenapa? Dianggap ancaman dari keutuhan negara. Dari dulu begitu raja-raja. Dari dulu Pak. Makanya ulama-ulama yang lurus biasanya dipenjara banyak tuh Pak. Dan sejarah membuktikan begitu. Ulama yang beriman teguh akan mengalami apa yang dialami Ashabul Kahfi. Mereka akan jadi musuh negara. Akan dijadikan itu sebagai simbol ancaman keutuhan negara. Dari dulu begitu Pak. Tak kini je lah Pak. Jangan heran lagi kalau ada ormas dibubarkan, partai dibekukan, ulama dipenjarakan, asalkan lurus dengan kebenaran, pasti dianggap musuh oleh penguasa yang tidak berpihak ke Islam. Itu contohnya itu, Ashabul Kahfi. Akhirnya mereka dikejar, diburu, hendak dibunuh. Larilah mereka ya sampai ke sebuah goa. Tidak ada lagi tempat berlindung, mereka masuk ke goa. Di sana mereka berdoa, yang doanya tadi itu, ya Rabbana hablana min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Apa yang terjadi? Allah tidurkan mereka selama 300 tahun. Itu doanya. Jadi doa ini Bapak Ibu dipakai ketika kita sudah tidak berdaya lagi menghadapi kekuatan yang hendak mencelakai kita, atau kita punya masalah yang kita tidak kuat lagi rasanya, baca doa ini. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi suatu tekanan hebat, baca nih, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan saya rahmat dari sisimu dan berikan saya petunjuk. Makanya Bapak Ibu, mereka ditidurkan. Karena tidur itu solusi yang paling cepat untuk menyelesaikan masalah. Itu dah. Ibu bapak kalau lata kalau itu tanda masalah lah selesai itu. Ya Pak. Kalau tidak mau lalu berarti masalah banyak tuh. Kenapa? Itu makanya Bapak Ibu asal lalu itu tanda tanang hati itu Pak. Berarti masalah lah selesai itu Pak kalau lalu. Makanya Ashabul Kahfi minta rahmat. Karena rahmat itu ketenangan. Itu makanya ibu bapak kalau masuk masjid minta apa? Rahmat kan? Allah maftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, berikan saya, bukakan untuk saya pintu-pintu rahmat. Itu makanya ibu kalau duduk di masjid kok tekan tu lalu langsung kan? Lalu. Jadi apa lalu ibu lalu di masjid itu tanda dapat rahmat. Kan itu minta kan? Ya Allah, bukakan pintu rahmat. Ashabul Kahfi minta apa? Rahmat. Apa yang terjadi pada Ashabul Kahfi? Tidur. Dah Pak. Jadi kalau Pak masuk masjid kantuk matu alayo tu Pak. Apa tu Pak? Nah, tu tandanya rahmat. Tapi kalau lalakan tu Pak, tanda masalah hilang. Kan Ashabul Kahfi bermasalah Pak, diburu-buru orang, dikajak-kajak orang, dibunuh orang, tak masalah tu Pak. Sasak terasa tu Pak, tapi tidur. Kenapa?
karena diberi rahmat oleh Allah. Betul? Tidak apa-apa Pak, lalu lah timbul di masjid. Ya kan? Itu tandanya Allah berikan rahmat. Jadi doa ini sudah teruji Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ada masalah berat, baca doa ini. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan apa Ibu ya, uniknya ya, Ashabul Kahfi ini berdoa minta rahmat saja, bukan minta dihancurkan. Dia tidak berkata, ya Allah hancurkanlah orang-orang zalim itu, ya Allah binasakan mereka, ya Allah menangkan saya melawan mereka. Tidak begitu doanya, tidak. Ashabul Kahfi minta beri kami rahmat. Bagaimana itu pintanya Pak Ibu? Karena boleh jadi kita kalah, tapi rahmat Allah bersama kita. Lebih baik daripada kita menang, tapi tanpa rahmat Allah. Banyak orang menang, tapi tidak dapat rahmat. Menang, tapi tidak dapat rahmat. Maka kemenangan itu bisa jadi petaka. Banyak orang sukses, tapi tidak dapat rahmat. Maka sukses itu jadi petaka nanti itu. Tapi ada orang kalah, orang tidak sukses, gagal, tapi ada rahmat Allah di situ. Bahagia dia tuh. Makanya Ashabul Kahfi tidak minta menang, tapi minta rahmat dari Allah. Apa yang terjadi ketika mereka minta rahmat? Fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Kami tutup telinga mereka sehingga mereka tidur di dalam goa selama bertahun-tahun. Ini menarik gini Bu ya. Kata Allah, kami tutup telinga mereka. Ditutup telinganya. Bakok telingonya ditutup. Jadi diceritakan Ibu, Ashabul Kahfi itu dia tidak mati. Dia tidur, tapi anehnya matanya terbuka. Tapi telinganya dikunci. Matanya terbuka. Makanya kata Allah, kalau engkau lihat mereka, engkau pasti lari ketakutan. Karena mata terbuka. Dia tidur, mata terbuka, tapi telinga dikunci Allah, ditutup. Bakok telingo ditutui, karena yang menggaduh laluk telingo. Ya Pak? Orang laluk tu Pak Ibu, kalau dirosok-rosok kakinya, tidak jago ya tu. Cuambui telingonya. Mambuangnya langsung tu Pak. Ya tak? Dia yang membuat laluk kota gaduh telingo Pak. Makanya orang pakak bakaruh laluk Pak. Ciri-ciri orang pakak aku Pak, laluk bakaruh Pak. Itulah tak ada orang pakak tu Pak. Ya tu. Karena tak ada dengar dia loh Pak. Gitu. Itu kenapa ya sorga itu tinggi. Kasur-kasurnya tinggi. Ya. Kasur di sorga itu 500 tahun perjalanan tingginya. Ya, wa furushim marfu'ah. Ya, itu kata Allah begitu. Fi jannatin aliyah. Bakok sorga tinggi, kasur tinggi supaya ndak bising. Apa kalau ingin lalu lama, pergi ke puncak gunung. Baiklah. Pasti lama lalu apa di puncak gunung tu ikut. Kalau ndak ada heboh. Apa kalau lalu di tepi jalan gua, siko lalu tu heboh jalan tu mah. Tu makanya orang kayu pergi ke puncak. Ya. Puncak tu surga tu. Karena surga tu puncak. Fi jannatin aliyah, puncak. Makanya orang kayu di Jakarta tu pergi istirahat ke puncak. Kalau di puncak tak ada kebisingan. Lalu lama dia. Tu makanya Ashabul Kahfi ditutup telinganya supaya lalu tak tergaduh. Tu makanya banyak kini orang-orang kayu apa Ibu membuat villa di apa di turun dati tu. Enak. Tu orang kayu punya villa dati tu Ibu. Maka ada buat villa dati supaya telinganya bisa tenang sebentar, istirahat lalu. Nah, jadi itu nikmat tu. Jadi kok pakak apa nikmat sebenarnya tu? Ya kan? Kalau pakak pasti lalu lama.
Mebo lah orang, ya kan, bergaluit lah orang. Ada. Jadi Ashabul Kahfi itu dijadikan pakak dulu. Ya. Itu kenapa penjaga neraka, malaikat penjaga neraka itu pakak-pakak sadonya. Iya. Ibu bapak, nauzubillah, kalau masuk neraka tu minta tolong ke calon ke penjaga neraka tu, nak kata dengar dia nyolonyo pakak sadonyo. Bako penduduk penghuni penjaga neraka tu pakak-pakak apa ibu? Karena orang dalam neraka tu mari-ari sadonyo. Wahum yastarikhuna fiha. Penduduk neraka tu berteriak saja. Dia kalau ribut neraka tu, pakak dalam neraka tu, maka penjaga neraka tu jadi kalau pakak-pakak. Udah tak gaduhnya mereka Pak. Ya dah. Jadi pakak itu supaya lalu lama itu. Maka ditutup telinganya tu selama 300 tahun tak ada yang terdengar. Sehingga tak lalu tak terjagalah. Tu nikmat tu. Ya. Jadi azan tu telinga ya, telinganya ditutup. Tu makanya azan disebut azan. Karena azan tu artinya kata telinga. Azan kan? Azan telinga artinya. Itu maka azan disebut azan kerana azan pun untuk orang bertelinga. Kalau ada azan Allahu Akbar, tak terdengar dia lepas dapat je sembahyang tu pakaknya tu Pak. Berarti tak ada azan nak telinga yang lama tu. Itu kenapa azan disebut azan telinga tu. Kerana telinga tu azan bahasa Arabnya. Azan disebut juga dengan azan. Cik katanya tu. Nah, itu rahasianya kenapa Ashabul Kahfi ditutup telinga mereka supaya mereka tidak terganggu tidurnya selama 300 tahun. Kata Allah, ya, fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Baru 2 ayat baru Ibu ya. 3, 9, 10, 11. Ini sampai 26 cerita Ashabul Kahfi. Segitulah dulu. Ayat 12 sampai nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Tuh ceritanya begitu. Ada pertanyaan Ibu ya? Nah, kita cukup dulu begitu dan tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.